Apa lagi? Oke lah. Amin. Kita tetap bersemangat, amin semuanya. Amin. Kita datang ke hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap jemaat Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami tahu semua karena penyertaan Tuhan dan kami tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Iman kami terus dibangkitkan di dalam Tuhan. Kami terus bersuka cita, kami terus bersemangat karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami tahu, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah kami yang setia. Allah yang tidak pernah berubah kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang semuanya untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Iman kami dibangkitkan karena Tuhan yang besar. Kami mau hidup terus percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan bahwa kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah
percaya padamu Tuhan, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terpuji nama Tuhan, Kau hadir di tengah kami. Oh Allah yang baik, Allah yang setia. Oh kami percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Raja segala raja, Tuhan yang hidup, kami menyembah Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa janji-Mu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Terpuji nama Tuhan. Kami menang di dalam Engkau. Kami bersuka cita. Kami hidup karena Engkau. Allah yang setia, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu mengalir Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Oh jamah setiap pribadi, Tuhan yang tak pernah berubah. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Kami percaya dengan iman kami. Oh kami punya Tuhan yang besar, yang tak pernah meninggalkan. Tak sekalipun dibiarkan, tak sekalipun dilupakan. Oh kami hidup dengan pertolongan, kami hidup penuh dengan kuasa. Kami percaya Allah kami ada, kami percaya Allah kami hadir. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Mari bersuka cita, mari menyembah Dia. Mari bersuka cita, mari tinggikan Dia. Oh sebab Dialah yang layak, sebab Dialah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang ajaib, penuh dengan kuasa, penuh dengan kasih setia. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau ditinggikan lewat setiap pujian kami Tuhan. Engkau
Engkau ditinggikan lewat setiap hati-hati yang hadir pada saat ini. Engkau dimuliakan lewat setiap mulut-mulut yang hadir pada saat ini Tuhan. Dan kuasa-Mu tidak terbatas untuk tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu, kami percaya kami orang-orang yang disertai. Kami bersyukur kami bisa melayani Tuhan. Kami bersyukur kami bisa bertemu pribadi lepas pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau memuji Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Luar biasa saudara, amin. Hujan badai apapun tidak menghalangi langkah kita untuk kita datang ke rumah Tuhan, amin. Percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kita, amin. Ini adalah hari yang terbaik Tuhan, yes. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, yes. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik, amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, yes. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa
Tuhan Yesus kekuatan kita, amin saudara. Meskipun sebelah kanan kiri kita rebah, tapi Tuhan Yesus selalu ada berserta kita, amin. Amin, meskipun musuh di depanku, yes. Mari bersuka cita memuji Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh, sumber kemenangan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku, amin Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Iman kami diteguhkan Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yes, Kau kemenangan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekuatan kami, kemenangan kami, gunung batu kami, mazmur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Oke, kita memberikan persembahan. Saudara, jangan pernah jemu memberi bagi pekerjaan Tuhan, amin saudara. Jangan pernah lelah bekerja di dalam ladangnya Tuhan, amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang mengasihi setiap pribadi di tempat ini. Kau Allah yang tahu segala kebutuhan kami dan Kau sendiri yang akan menyediakannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja di tempat ini Tuhan. Biar perkenanan Tuhan turun bagi tempat ini. Engkau mengasihi gereja kami ini ya Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan beracara sepenuhnya di tempat ini. Berkati tangan-tangan kami Bapa, biar kami memberi dengan penuh kerelaan dan penuh dengan sukacita yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Allah sanggup. Apa yang gak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan bagi kita saudara.
kita sanggup, amin. Allah kita sanggup memberi lebih dari apa yang kita minta, amin saudara. Amin. Mari terus berjalan bersama Tuhan. Nyatakan yang Engkau mau di tempat ini. Kami mau lebih lagi hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami bawa segenap hati hancur di hadapan Engkau Tuhan. Mari Kau berkati setiap kami Tuhan. Oh terima kasih. Biar menyenangkan hati Tuhan itu menjadi satu kerinduan bagi kami. Nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang Kau mau. Mari menyelidiki setiap hati, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Sungguh perkenanan-Mu Tuhan, kenan-Mu itu yang utama. Kami mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidup. Saya undang sama-sama untuk boleh bangkit berdiri. Mari dengan segenap hati nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Sungguh perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat
temukan dalam hidup kami Tuhan. Temukan di Saya persilakan kepada Bapak Yanto. Melebihi gemerlapnya dunia, perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami telah membesarkan nama-Mu Tuhan. Seperti pujian tadi Tuhan, kami mau taat, kami mau bertobat Tuhan, karena itu yang berkenan di hati Engkau Tuhan. Ampuni segala kesalahan yang telah kami perbuat Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu katakan Tuhan, itu bukan berasal dari pikiran aku, tapi dari pikiran Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Main musik jangan di belakang. Pelayan jangan di belakang. Fani ngapain di belakang? Ya, oke, selamat pagi. Gimana rumahnya, ada yang kebanjiran? Aman ya. Rumah saya di Gang Kajel kebanjiran. Alhamdulillah saya pikir gitu. Iya. Oke, saya pertama-tama berterima kasih juga kepada Tuhan dan juga kepada Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk membawakan firman. Terima kasih. Dan juga saya bisa berbicara ini bukan karena saya tapi karena Tuhan. Oke. Boleh kita langsung saja. Ini bisa jalan sendiri ya? Enggak maksudnya bisa dijalanin, bukan jalan sendiri. Tes dulu ya. Maklum saya agak gaptek, jadi kalau kayak gini kayaknya udah terheran-heran gitu saya. Oke, tema gereja tahun ini ya. Saya kan disuruh bawa tentang berjalan dalam hadirat Tuhan. Ya, udah itu aja pengertiannya. Tapi kita mau belajar apa sih artinya berjalan dalam hadirat Tuhan? Apa hanya sekedar datang gereja, beribadah, pelayanan, udah itu aja. Pulang, jalan-jalan, terus kerja, terus ke gereja lagi, begitu-gitu aja. Tapi kalau menurut Alkitab ada makna yang lebih dalam gitu ya. Dan juga saya mau cerita tentang hadirat Tuhan. Coba next, saya next sendiri ya. Nah, ini kalau menurut Bapak Ibu, apakah hadirat Tuhan selalu ada? Coba, ini tenang, ini kuis, bukan kuis ya. Ini hanya permulaan aja. Apa? Coba jawab aja nggak apa-apa. Benar ya, selalu ada ya. Ya udah, oke. Tapi kenapa kadang-kadang kalau kita berdoa kita kayak merasa Tuhan tuh nggak ada gitu, hadirat Tuhan nggak ada. Itu gimana? Jadi kontradiksi kan? Ya kan? Ternyata selama ini kita memiliki pemahaman yang campur aduk. Nah, saya mau katakan dua hal ini nih. Ada dua hal yang berbeda tentang Tuhan Maha Hadir atau omnipresent dan hadirat Tuhan manifest present. Ya. Sekarang saya nanya di sini yang yakin dan percaya bahwa Tuhan itu Maha Hadir siapa? Oh semua ya. Berarti dia ada dimanapun ya, baik dalam gereja, kantor, atau bahkan di tempat kekelaman dia ada. Karena sifat Tuhan adalah dia Maha Hadir, tapi dimanapun dia ada, baik yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan, dia selalu ada. Nah, itu jadi ntar akan menjawab apa perbedaannya antara omnipresent sama manifest present ya. Nah, saya next. Saya udah kebiasaan suruh orang next, jadi saya agak kaku ya.
Nih kalau Tuhan Maha Hadir, itu kalau menurut Mazmur 139 ayat 7 sampai 8. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat itu kok ada 2 kali ya. Maaf ya, ini ada kesalahan teknis. Ya next aja. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Berarti Tuhan ada di mana-mana. Ya, bahkan di alam baka atau di neraka dia ada. Wah, dulu kan saya pernah sempat, bukan saya belum pernah ke neraka, belum. Maksudnya waktu dulu kan ya awal-awal kuliah teologi ya, kan ada tuh pengkhotbah dari Singapura yang kata mukanya mirip saya tuh, siapa tuh? Siapa? Jeff Yuen. Itu katanya tuh hadirat Tuhan ada di neraka. Wah, langsung menimbulkan kontroversi. Iya, katanya tuh hadirat Tuhan ada di neraka. Wah, mungkin yang dimaksud ini Tuhan Maha Hadir, bukan hadirat Tuhan. Ya kan? Sebab kan kalau hadirat Tuhan itu artinya apa? Beda. Next ya. Nah, jadi ini Allah hadir di mana-mana setiap saat dan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dia juga ada di mana-mana. Dia tahu orang lagi sedih, dia tahu orang lagi di apa tuh tempat kekelaman, dia ada gitu. Inilah yang akan kita bahas tentang hadirat Tuhan ya. Itu kalau menurut 2 Tawarik, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Jadi hadirat itu adalah kehadiran yang dirasakan, ya kan? Jadi beda dengan omnipresent. Jadi kalau kita bilang saya merasakan hadirat Tuhan, berarti Tuhan itu dia sedang memanifestasikan kehadirannya. Tuhan tetap hadir walaupun kita tidak merasakannya. Ya kan, kadang-kadang kita berdoa, kok kayaknya kering ya, apa Tuhan nggak datang? Dia ada di situ. Dia cuma ngeliatin kita doang. Bukan jauh. Dia tidak berkenan untuk menyatakan kehadirannya. Mungkin karena kita berbuat dosa, mungkin karena kita tidak taat, ya itu kan ada kan. Nah ini ya tadi, hadirat itu adalah kehadiran Allah yang dinyatakan, dirasakan, dan bekerja secara aktif. Nah ini yang akan kita bahas nih. Nah ini baru pendahuluan aja udah panjang ya. Nah bentar. Jadi itu sudah menjawab apakah hadirat Tuhan selalu ada? Tidak selalu ada. Ya, jadi perbedaannya kalau Tuhan Maha Hadir itu bicara tentang sifat Allah, kalau hadirat Tuhan itu bicara tentang respon Allah terhadap kita. Ya kan? Ya kan, sampai sini sudah paham ya? Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi 100 kali lipat. Wih. Enggak, ini bukan hipnotis ya. Apakah artinya berjalan dalam hadirat Tuhan menurut Galatia 5 ayat 16 sampai 25? Saya mau kita baca berganti-gantian, bisa? Bisa ya? Saya dulu ya. Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, selesai. Ya, bukan khotbah selesai, tapi ininya selesai. Bacaannya. Kalau saya mau jelasin kenapa Paulus tulis hal ini, karena pada waktu itu jemaat Galatia itu ada dua ekstrim. Ada dua ekstrim. Ekstrim kiri sama ekstrim kanan saya sebutnya ya. Kalau ekstrim kiri bilangnya gini, percaya Yesus itu nggak cukup, harus melakukan hukum Taurat. Kalau mau selamat harus melakukan hukum Taurat, sunat apapun juga itu harus. Itu namanya ekstrim kiri. Tapi kalau ekstrim kanan, enggak, kita sudah diselamatkan, udah pasti selamat dah. Jadi bebas gitu, bebas. Pokoknya kita udah selamat, sekali selamat tetap selamat itu. Jadi ada dua ekstrim. Maka itu Paulus tuh mengambil jalan tengah. Bukan yang ini benar, bukan ini benar. Memang benar, kalau kita sudah dimerdekakan itu benar. Tapi bukan berarti kita melakukan dosa gitu. Jadi ada jalan tengahnya kata Paulus. Sebab pada waktu itu ke jemaat Galatia itu banyak ini kan orang Kristen pada masa itu kan sedang dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Bisa dibilang kaum Yudaisme ya. Pokoknya kalau tidak melakukan hukum Taurat harus begini. Ya, jadi itu kayak ada tekanan terhadap orang Kristen. Ya kan pada waktu itu. Nah, itu dalam Galatia 6 bukan Galatia 5 ayat 13 itu bilang gini, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka. Maksudnya kita telah bebas, tapi hanya janganlah kemerdekaan itu menjadi kesempatan untuk hidup dalam daging gitu. Jadi Paulus itu menyampaikan pesan bahwa kalau bicara tentang berjalan dalam hadirat itu bukan hanya sekedar kita percaya Yesus apa gitu, tapi lebih dari itu. Oke? Apa sampai sini sudah mengerti? Apa perlu saya ulangi lagi? Nggak perlu ya. Oke. Nah, jadi ada 3 arti. Yang pertama, aduh saya lupa ya. Kok mundur lagi? Apa arti yang pertama? Kalau bicara tentang berjalan dalam hadirat Tuhan, 1, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, itu kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena ayat 16-nya ngomong gini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tahu gak saudara? Kata hiduplah itu dalam bahasa Yunani itu peripateo, itu artinya berjalan. Itu berjalan. Jadi itu kalau kita baca teks itu kan bahasa Indonesia kan dia bilangnya hanya tulisan hiduplah, tapi ini kalau dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lagi namanya berjalan. Berarti berjalan dalam roh. Nah, sama aja berjalan dalam hadirat Tuhan ya. Nah, itu dah kalau dipimpin itu artinya apa sih dipimpin? Nah, contoh ya. Boleh gak? Nah, ini Pak Sony contoh. Bukan itu maju aja Pak Sony. Tidak, saya tidak jadiin tumbal tapi hanya sebagai contoh aja. Boleh Pak Sony maju silakan. Tenang Kak Febe, enggak saya sulap. Ini anggaplah ini bukan topiknya Roh Kudus ya, Roh Kudus. Ya, kalau dipimpin oleh Roh Kudus kayak gimana? Coba Pak Sony kemana gitu? Ya. Ikut ya. Jangan pulang Pak, kesini. Nah, ikut. Itu namanya hidup pimpin. Terus kalau tidak dipimpin gimana? Coba Pak Sony jalan. Nah, itu tidak dipimpin, itu namanya berjalan sendiri-sendiri. Ya, itu contoh. Udah Pak, terima kasih Pak. jadi maksudnya gitu. Kalau berjalan itu kita mau dipimpin. Tapi ada 2 hal nih yang saya mau bahas dari yang dipimpin ini. Apa yang dimaksud dengan dipimpin oleh Roh Kudus? Apa kita hanya berdoa saja atau apa? Tapi ada makna lebih dalam lagi nih. Nah, ini. Ya, Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi memikirkan hal-hal yang rohani. Kan banyak ayat bilang bahwa kita harus cari perkara-perkara yang di mana?
Ya, di atas, bukan lantai 3 ya, di atas. Jadi kita harus memikirkan hal-hal yang berbau-bau rohani, ya. Jadi kalau saya kasih contoh itu nanti aja contohnya ada ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini pengertian kedua. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang dipimpin oleh seluruh kebenaran, bukan kepada setengah, satu, dua, tapi kepada, ya itu dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan dipimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau hidup kita dipimpin oleh itu adalah kita apa tadi pertama, kita memikirkan rohani. Yang kedua, kita dipimpin ke dalam seluruh. Nah, contohnya ini nih. Nah, ini apa nih? Nah, Google Map. Ya kan? Saya pernah pergi ke suatu tempat tanpa Google Map. Wah, itu yang perjalanan 1 jam jadi 2 jam. Iya, karena nyasar kan. Tapi kalau pakai Google Map itu lebih cepat. Nah, itu sama seperti kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, semua itu lebih cepat untuk mencapai kepada kesempurnaan, masih ya. Ya kan, ya, seperti tema gereja ini apa? Untuk mencapai menjadi seperti Kristus, itu kan lebih cepat. Jadi kadang-kadang kita nggak usah mempersulit diri sendiri ya. Kalau mau jalan kemana, kalau nggak tahu jalan pakai Google Map aja gitu ya. Sama kalau kita mau mencapai kesempurnaan kita, iya jadiin Roh Kudus kayak Google Map aja gitu. Oke. Next ya, saya next sendiri. Jadi ada 2 hal ya tadi ya udah saya katakan, memikirkan hal-hal rohani, yang kedua dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Jadi artinya tuh yang poin pertama adalah berjalan hadirat itu artinya hidup kita terhubung atau dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, stay connected tiap hari Senin sampai Jumat. Ya kan ada kan kafe ibu biasa itu. Ya. Ya ngomong-ngomong itu ibu gembala kita udah jago main biliar loh. Enggak, ini sebagai intermezzo aja. Iya. Enggak. Jadi yang poin yang kedua, apa itu arti yang kedua? Jadi berjalan dalam hadirat Tuhan adalah kita hidup dalam terang sehingga dosa kehilangan kuasanya. Nah, ini kenapa saya ngomongin ini, karena ayatnya ini nih. Ini. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan. Ya, itu tahu gak saudara? Itu kata tidak akan artinya apa? Hah? Tidak akan misalkan saya tidak akan mati, berarti apa? Bukan nggak mau, saya tidak akan mati. Berarti saya nggak bisa mati. Ya, itu pengertiannya begitu. Jadi kalau kita hidup oleh Roh atau kita berjalan dalam hadirat Kudus, maka kamu tidak akan menuruti. Jadi itu ada kepastian ya bahwa kamu tidak akan berbuat dosa. Nah, itu kan kepastian. Sekarang saya nanya, di sini tuh yang suka kepastian siapa? Atau pada nggak suka kepastian? Misalkan gini, kamu akan kaya, itu suka gak? Hah? Nggak suka. Atau mungkin kamu akan kaya, wah itu kan nggak yakin ya. Ya, ini kata-katanya maka kamu tidak akan. Jadi tidak akan itu lebih kepada adanya suatu kepastian. Jadi kalau kita hidup dalam terang sehingga dosa kehilangan kuasanya, maka kita pasti tidak akan berbuat dosa. Itu pengertiannya. Jadi bahkan dalam 1 Yohanes ayat 1 sampai 7 ya. Coba bisa baca sama-sama. Nah, jadi itu pengertiannya kalau kita hidup dalam terang berarti kita bebas dari ya segala dosa. Itu bukan apa tuh? Bukan kemungkinan tapi udah kepastian gitu loh. Jadi kayak begini, misalkan ya saya kan juga
Ya boleh, ya kan boleh cerita. Misalkan kalau saya kerja di kantor, ya kan saya nggak bisa bilang gini, pasti saya akan begini-gini. Ya kan, karena kalau hidup dalam dunia ini, maksudnya kalau hidup dalam dunia ini tidak ada yang pasti, benar nggak? Ya kan bisa-bisa aja kantor kolaps, ya kan kayak dulu kan COVID kok. Ya kan nggak ada yang pasti. Tapi kalau ayat ini bilang itu berarti pasti. Ya firman Tuhan itu pasti. Terus yang kedua pengertiannya, Mazmur 111 ayat 19. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berbuat engkau. Itu mau tau gak? Kata janjimu itu kalau dalam bahasa Ibrani Imrah artinya firmanmu. Ya firmanmu. Jadi pengertiannya gini. Dalam hatiku aku menyimpan firmanmu supaya aku jangan berbuat maksudnya supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bahkan dalam ayat 105 itu gak? Itu kan lagunya tau gak? Pernah dengar lagunya gak? Firmanmu pelita bagi, terus terang bagi. Nah, itu. Jadi yang mau saya sampaikan, ayat ini bisa bilang gini, dalam hatiku aku menyimpan terangmu, ya, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Gitu. Pengertiannya kedua, kalau kita hidup dalam terang, kita akan terhindar dari dosa, ya. Nah, waktunya masih lama kan? Ya kan? Jadi kan hidup dalam terang itu membuat kita bebas dari segala dosa, terhindar dari dosa. Jadi itu ada kepastian gitulah. Ya kan? Sekarang ya kan kita mau hidup yang pasti-pasti aja kan. Jangan yang jangan yang nggak jelas gitu ya. Nah, rumah saudara pada mati lampu gak? Nggak pernah, wih hebat banget rumahnya. Kalau kalau rumah saya tuh sering waktu itu sering mati lampu, baru nyala mati lagi gitu. Sekarang kalau kita melawan kegelapan gimana caranya? Apa kita tengking kegelapannya? Dalam nama Yesus, pergi. Enggak ya. Cara kita melawan kegelapan ya tinggal nyalain lampu aja. Nah, jadi terang kan? Ya, itu contoh, gelap tidak bisa melawan terang. Begitu terang dinyalakan, gelap otomatis hilang. Sama kalau kita mau melawan dosa, itu caranya apa? Ya, bukan. Itu apa? Itu kayak lawan kata. Maksudnya kalau kita mau melawan dosa caranya apa? Itu hidup dalam terang, tadi kan udah dibahas poin kedua. Ya nggak apa-apa, cewek kita ya kan kita menghormati perkataan dia lah. Jadi poin kedua, berjalan dalam hal itu adalah hidup kita berada dalam terang yang membuat dosa kehilangan kuasanya. Jadi dosa itu seperti apa tuh? Seperti sangat, ya kan, sangat kan. Tapi ketika kita ada dalam terang maka dosa itu jadi tidak berkuasa lagi. Yang ketiga dan yang terakhir, wah haleluya. Ya, cepat amat. Ya, kalau kita bicara tentang berjalan dalam hadirat Tuhan itu adalah hidup kita atau karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, itu bicara tentang buah roh. Nah, dulu saya waktu disuruh khotbah di Olong saya pernah nanya, buah roh ada berapa? Wah, rata-rata pada jawabnya 9. Terus ada yang jawab berapa tuh? Ayo, 9 ya? Atau tebak-tebakan, buah roh cuma 1. Bingung kan? Cuma satu buah roh kan soalnya, tetapi buah roh bukan buah-buah roh loh. Tetapi buah roh, buah itu kan tunggal. Tapi dalam satu roh itu ada 9 itu unsur, 9 unsur gitu. Atau bisa dibilang itu dalam satu buah ada 9 rasa lah gitu lah. Ya, jadi kan gini, kalau bilang buah roh, kalau kita bilang buah roh ada 9, berarti mana mungkin kita punya kasih terus tapi nggak punya sukacita. Terus bagaimana mungkin kita punya kebaikan iya gitu, tapi nggak punya kemurahan, itu aneh. Jadi itu buah roh satu paket, nggak bisa kita bilang gitu pisah-pisahin, nggak bisa. Ya kan? Kayak gini aja, kayak Tritunggal ya, kita nggak bisa bilang saya percaya Yesus tapi saya nggak percaya Roh Kudus, nggak bisa kayak gitu kan? Karena itu satu paket.
Nah, next ya. Ini dalam Yohanes 16, ya, bukan Yohanes 15, 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi itu saya mau sampaikan inti dari ayat ini gini. Tanpa Tuhan atau kalau kita tidak berjalan dalam hadirat Tuhan, maka kita tidak akan bisa berbuah. Setuju? Tanpa kita berjalan dalam hadirat Tuhan, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu menurut ayat ini. Makanya dibilang ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu pengertiannya, kalau di luar Tuhan kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Ya benar. Maksudnya di luar Tuhan kita tidak akan berbuah. Nah, itu pengertiannya. Maksudnya tanpa Tuhan kita tidak akan bisa menjadi serupa dengan Tuhan, gitu aja. Ya kan nggak mungkin ya, misalkan saya mau seperti Tuhan tapi saya tidak mau berjalan dalam hadirat Tuhan, ya kan nggak bisa. Sekarang saya mau nanya, apa saudara percaya nggak kalau mitos kayak gini ya? Apa nih mitos atau bukannya? Kadang-kadang suami istri tuh muka jadi sama gitu, benar nggak? Hah? Benar. Apa muka saya sama Vika sama nggak? Coba kelihatan. Ya. Apa bukan? Ini kan saya kan pernah dengar-dengar. Apakah? Tapi kadang-kadang ada benarnya juga loh. Kadang-kadang kalau kita ya itu bisa ya ini kan kemungkinan. Waduh, Kak Febo ngomong sama Pak Sony, jangan gitulah. Enggak, ini maksudnya itu kemungkinan. Tapi kalau dimaksud ini, kalau kita berjalan sama Tuhan, karakter kita akan sama seperti Tuhan, gitu maksudnya. Itu tadi hanya intermezzo ya, jangan ada yang merasa, oh lu kok muka gue nggak sama, jangan gitu. Muka saya sama Vika juga beda sih sebenarnya. Ya. Jadi lebih ke sama karakternya lah, misal ya kan lama-lama jadi sukanya sama, kemungkinan itu kan hanya penelitian ya, penelitian kan kalau bicara penelitian kan itu kan kebanyakan hanya kemungkinan bukan kepastian, benar nggak? Ya, ya Pak Sony jangan itu. Enggak, saya enggak ada maksud apa-apa. Jadi kalau dalam 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kalau kita berjalan dalam hadirat Tuhan, maka kita akan menjadi serupa dengan Tuhan ya. Dan poin yang ketiga ini pengertiannya. Berjalan dalam hadirat Tuhan artinya karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan menghasilkan buah roh ya, seperti tadi buah roh ya, bukan buah-buah roh ya. Ingat itu poin penting. Itu kalau di alongside jangan lupa alongside. Jangan ngomong buah-buah roh ada 9, jangan. Cuma 1 buah roh. Jadi kesimpulannya, nah, kesimpulan ya. Coba baca, yuk. 1. Oke, terima kasih. Itulah pengertian dari berjalan dalam hadirat Tuhan. Ya, itu pengertiannya. Saya sudah selesai dan juga mari kita berdoa. Mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan berkat firman-Mu Tuhan, dan juga biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kebenaran ini dan juga menjadi rema Tuhan, kiranya kami mengerti Tuhan apa arti berjalan dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu membuat kami Tuhan, itulah artinya bahwa kami mau dipimpin oleh Engkau, kami mau serupa dengan Engkau, dan juga kami mau hidup dalam terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Saya serahkan kepada nggak ada. Tes. Selamat datang jemaat Tuhan.
Mari mengajak saudara, keluarga, dan sahabat untuk sama-sama beribadah dan menikmati Tuhan. Ini adalah jadwal ibadah yang bisa Anda ikuti. Ibadah Raya Umum Minggu diadakan 2 kali, yaitu pada pukul 8.30 pagi dan pukul setengah 11 pagi waktu Indonesia Barat. Bersamaan dengan ibadah kedua, Anda bisa mengajak anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di lantai 3. Bagi para remaja dan pemuda, ayo bergabung dan mengikuti ibadah Alongsider yang diadakan setiap minggu kedua dan minggu keempat di lantai 4. Ibadah wanita atau WBI dapat Anda ikuti setiap hari Kamis pukul 5 sore pada minggu kedua di gereja dan minggu keempat melalui online. Untuk tetap terhubung dan bertumbuh dalam pengajaran, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam kegiatan doa dan pengajaran selama 1 pekan. Selama mengikuti ibadah, kami menghimbau jemaat agar bisa mengaktifkan mode senyap pada handphone agar kita bisa bersama-sama fokus dalam mengikuti ibadah. Terakhir, kami menghimbau kita semua untuk menjaga kebersihan di ruang ibadah. Pergi ke jembatan 5 beli paku, diajak teman sekalian makan coepan. Aku penuh sukacita kalau ada yang bilang ke aku, ayo kita sama-sama pergi ke rumah Tuhan. Amin. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Mau berjalan terus di dalam roh Tuhan, amin. Amin. Saya undang untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita angkat lagu pujian kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih karunia-Mu menyertaiku. Kasih karunia-Mu kemenanganku. Meski hadapi getir pahit tak pasti. Kasih karunia-Mu cukup bagiku. Kasih karunia-Mu, kasih karunia-Mu menyertaiku. Kasih karunia-Mu kemenanganku. Meski hadapi getir pahit tak pasti. Kasih karunia-Mu cukup bagiku. Kasih karunia-Mu menyertaiku. Kasih karunia-Mu kemenanganku. Meski hadapi getir pahit tak pasti. Kasih karunia-Mu cukup bagiku. Meski hadapi getir pahit tak pasti. Kasih karunia-Mu cukup bagiku. Meski hadapi getir pahit tak pasti. Kasih karunia-Mu cukup bagiku. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Saya minta Pastor Sony untuk membawa kita ke dalam doa. Mengucap syukur buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih kalau Tuhan sudah boleh kumpulkan kami tempat ini di rumah Tuhan untuk kami boleh dapat memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat nasihat firman Tuhan, terima kasih buat teguran firman Tuhan. Biarlah Tuhan daripada setiap kami di tempat ini kami mau berjalan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Tuhan mampukan kami ya Bapa di surga
untuk selalu kami boleh dapat menyenangkan hati Tuhan, hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Luyanto yang sudah menjadi saluran berkat buat jemaat Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Tambah-tambahkan hikmat yang datang daripada Tuhan dan kuasa Tuhan turun atas kehidupannya Tuhan. Memberkati keluarga yang ada ya Tuhan, memberkati setiap pekerjaan yang ada Tuhan. Mau pakai lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih, dan kami akan sudahi ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati ibadah yang kedua Bapa di surga. Engkau pimpin, Engkau sertai ya Tuhan, sehingga boleh dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Engkau juga memberkati cuaca yang ada ya Tuhan, supaya tidak hujan. Engkau memberikan cuaca yang baik. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan menerima berkat pimpinan perlindungan daripada tangan kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang rindu berkat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan serta pimpinan dan kuat kuasa Allah Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau di segala jalanmu, mulai dari hari ini, esok, sampai dengan Maranatha. Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.